Pernah nggak sih, pas lagi bengong di tengah malam, tiba-tiba kepikiran soal angka 30. Kayak ada beban yang nggak kelihatan gitu di pundak kita. Apalagi kalau lihat teman lama di LinkedIn atau Instagram, tiba-tiba udah jadi manajer, punya rumah, atau pamer foto liburan keluarga yang kelihatannya sempurna banget. Di situ kita jadi ngerasa payah, ngerasa kayak kita doang yang masih begini-begini aja. Padahal waktu terus jalan dan gak bakal nungguin kita. Jujur aja, tekanan itu rasanya sesek banget di dada. Kita kayak lagi lari maraton, tapi penonton di pinggir jalan terus-terusan neriakin, "Ayo cepet, bentar lagi tutup." Padahal kan tiap orang punya rute dan rintangan yang beda-beda. Tapi ya itu tadi, karena sering lihat pencapaian orang lain, kita jadi maksa diri buat ikutin ritme mereka. Rasanya capek banget ya, harus terus-terusan ngerasa kalah sebelum beneran nyampe di garis finish kita sendiri. Ujung-ujungnya, kita cuma terjebak sama rasa cemas yang gak ada habisnya. Kita jadi gak bisa tidur nyenyak karena mikirin, nanti umur 30 mau jadi apa? Kita jadi sering ngerasa hampa, padahal mungkin sebenarnya kita udah banyak belajar hal baru. Cuma ya, karena mata kita terlalu fokus sama apa yang belum kita punya, kita jadi lupa buat sekedar narik napas dan bilang ke diri sendiri kalau semuanya bakal baik-baik aja. Dulu pas masih sekolah, mungkin kita pernah mikir kalau umur 25 atau 27 itu udah harus mapan, udah harus punya segalanya. Tapi pas beneran nyampe di umur itu, kenyataannya beda jauh kan? Ada yang baru mulai karir dari nol lagi. Ada yang tabungannya kepake buat keperluan mendadak. Atau ada yang masih bingung sebenarnya passionnya di mana. Ternyata hidup itu nggak seindah rencana-rencana yang kita buat di atas kertas dulu. Masalahnya, pas rencana itu meleset, kita gampang banget ngerasa gagal total. Rasa kecewa dan ekspektasi yang patah itu benar-benar bisa bikin mental kita drop. Kita jadi takut buat bermimpi lagi, karena takut bakal sakit hati lagi. Padahal kalau dipikir-pikir, hampir semua orang juga ngalamin hal yang sama. Cuma mereka nggak posting aja pas lagi pusing mikirin cicilan, atau pas lagi ngerasa bingung sama arah hidupnya. Terus yang makin bikin berat itu loh, perasaan kalau kita tuh sendirian di posisi ini. Kita ngerasa teman-teman kita udah jauh di depan, sementara kita masih sibuk ngebenerin tali sepatu. Di situ kita mulai ngeremehin diri sendiri, merasa nggak berharga, cuma gara-gara angka di rekening atau jabatan di kartu nama belum sesuai harapan. Padahal setiap kegagalan atau belokan itu sebenarnya lagi nempak mental kita, biar lebih kuat buat hari esok. Kita sering banget kejebak sama definisi sukses yang sempit banget. Pokoknya sukses itu kalau punya gaji sekian, rumah di sini, atau punya barang merek itu. Tapi pernah nggak sih kamu mikir, apa iya itu semua yang beneran bikin kita seneng? Seringkali kita cuma ngejar itu semua biar nggak malu pas kumpul keluarga atau pas ketemu teman lama. Kita jadi kehilangan jati diri karena sibuk banget pengen kelihatan hebat di mata orang lain. Ekspektasi orang sekitar itu emang jahat banget kalau kita tolan mentah-mentah. Bikin kita jadi takut buat salah. Takut buat mulai sesuatu yang baru cuma karena takut dibilang, "Udah tua kok baru mulai." Padahal nggak ada kata tolat buat belajar. Nggak ada kata tolat buat ganti haluan. Yang bahaya itu kalau kita diem di tempat cuma karena gengsi. Sampai akhirnya kita jadi orang yang kosong di dalamnya, meskipun di luarnya kelihatan oke-oke aja. Aku sempat dengar cerita soal orang yang udah punya segalanya di umur 30, tapi malah ngerasa paling depresi sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena dia sadar kalau dia cuma ngejar target yang dibuatin orang lain buat dia. Hidupnya jadi nggak tenang, karena dia selalu takut apa yang dia punya sekarang bakal hilang. Ternyata sukses yang dipaksain itu nggak otomatis bawa kedamaian. Malah seringnya nambah beban pikiran yang bikin kita lupa gimana cara bersyukur secara tulus. Terus, gimana dong biar nggak makin stres?
Ya mungkin kita perlu mulai buat damai sama proses kita sendiri. Nggak usah terlalu keras sama diri sendiri cuma gara-gara angka 30 itu. Mumpung masih ada waktu, mending fokus ke hal-hal yang emang beneran bikin kamu tumbuh. Investasi ke skill, perbaiki cara berpikir, dan yang paling penting, jaga kesehatan mental kamu. Biar nanti pas kesuksesan itu datang, kamu udah siap lahir batin buat jalaninnya. Cobalah buat nikmatin setiap progres kecil yang kamu buat hari ini. Walaupun rasanya lambat banget kalau dibandingin sama orang lain, itu tetap progres kok. Percaya deh, kesuksesan yang datangnya pelan-pelan itu biasanya punya akar yang lebih kuat. Kamu bakal jadi pribadi yang lebih bijak dan lebih tenang karena kamu udah pernah ngerasain gimana rasanya berjuang di titik bawah. Jangan biarin standar orang lain jadi penjara buat kamu. Karena hidup kamu itu hak kamu sepenuhnya. Pada akhirnya, hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat nyampe puncak, tapi soal siapa yang tetap bisa bertahan dan tetap jadi orang baik selama perjalanan. Jangan terlalu pusing kalau target-target kamu belum kecapai sekarang. Tetap membumi, terus belajar, dan ingat, kalau hal-hal paling berharga dalam hidup itu, seringkali nggak ada urusannya sama umur. Santai aja ya, dunia belum kiamat kok kalau kamu belum jadi apa-apa di umur 30. Semangat, jalan kamu masih panjang.